Heboh, duet Anies Caimin, SBY kena perang kecewa curhat. Kami menerima dan akan menindaklanjuti lamaran Partai Nasdem kepada Ketua Umum kami Gus Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama maju Pilpres 2024 dengan saudara Anies Baswedan. Mas Anies sudah deklarasi berdua. Ya, ini kan nama demokrasi kita, ya. Anies sama Caimin, Pak. Apa? Kita bicara seberapa besar penyumbang ya elektabilitas suara Cak Imin bagi Anies Baswedan, ya tergantung. Artinya tergantung nanti siapa cawapresnya Prabowo. Tergantung juga siapa cawapresnya Ganjar. Musyawarah saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah. Pasangan capres-cawapres Anies Selamat. Caimin. Calon Presiden Anies Rashid Baswedan menyampaikan, pihaknya menghargai keputusan partai yang memilih hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Tetapi kalau Prabowo menggandeng Erick Thohir, dan kita tahu Erick Thohir juga didukung oleh PBNU, karena Saifullah Yusuf sendiri sekjen PBNU mendukung Erick Thohir, ya, maka ya di situ suara menjadi rebutan. Apalagi Ganjarnya menjadikan Yeni Wahid sebagai cawapres. Santai-santai saja, ya. Oh, belum. Pak hari Minggu mau deklarasi sama MK nggak, Pak? Peluang Cak Imin menjadi penyumbang suara di Jawa Timur ada. Tetapi tadi kalau cawapres yang lain itu bukan dari unsur NU. Penjegalan berpasangan dengan Mas Anies, terutama lewat kasus-kasus. Anda bagaimana? Setiap 5 tahun pemilu bukan hanya tantangan eksternal, internal juga banyak. Memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal itu buntut dari terpilihnya Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Jumlah kiai Dewan Suro kita diutus untuk berkomunikasi dengan seluruh kiai-kiai sepuh. Sudah, bismillah. Tadi sejam yang lalu sudah diputuskan melalui rapat pleno gabungan DPP PKB. Membuat Anies Baswedan berlayar di 2024. Apalagi kalau kita lihat statement PKS yang relatif tidak mempersoalkan bergabungnya PKB. Berbeda dengan Partai Demokrat, wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ditanggapi santai oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang. Memutuskan 3 hal, Mbak. Yang pertama, kami menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Pak Muhaimin Iskandar. Mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Partai yang cabut dari KPP tidak lain adalah Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY sendiri menurut informasi dari Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha sempat dipersunting oleh Anies. Krusial ya, karena dengan bergabungnya PKB ke koalisi pendukung Anies, maka pertama kita sudah mendengar keputusan Partai Demokrat untuk mengundurkan diri dari koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan. Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha mengungkapkan seharusnya yang menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti ini, sekarang. Cuma masalahnya adalah kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Muhaimin Iskandar. Tetapi sebenarnya tidak punya implikasi secara serius karena bagaimanapun dua partai Nasdem dan PKB sudah cukup. Kalau di telikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Yang notabene adalah provinsi kunci yang menentukan secara elektoral bagi kemenangan calon presiden.
kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Belum tuntas sepenuhnya ya. Namun, ternyata di tengah jalan, Anies justru berpaling dan lebih memilih Caimin dengan menggelar deklarasi secara resmi di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September 2023. Dalam momen deklarasi Anies Caimin, Anies dalam pidatonya sedikit menyinggung ihwal keluarganya pihak tertentu dari koalisi. Namun, dia tidak gamblang menyebut pihak tersebut. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati, sambil kita mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini tenang bagaimana Indonesia lebih baik, ujar Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan sesungguhnya KPP bergerak berlandaskan pada nilai-nilai ketulusan. Hal itu, kata dia, sejalan dengan pesan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang kerap kali menggaungkan nilai ketulusan dan keikhlasan. Kita bergerak di sini dengan niat tulus, dan ini yang selalu disampaikan Bang Surya, yaitu kata ikhlas dan tulus. Ini adalah pesan bahwa kita berada di tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan jadi legenda, kata Anies. Lebih lanjut, Anies mengatakan momen deklarasi dirinya dan Caimin sebagai capres-cawapres di Hotel Majapahit yang dulu bernama Yamato di Kota Pahlawan adalah sebuah sejarah baru bagi Indonesia. Dia optimistis bersama dengan Caimin dalam kekuatan koalisinya akan mencapai puncak keberhasilan dengan menjadi RI 1 dan RI 2 periode 2024 sampai 2029. Partai Demokrat mencabut dukungannya atas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Keputusan ini merupakan hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang berlangsung pada Sabtu 1 September 2023 malam. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku dibuat kecewa dengan keputusan Anies. SBY merasa dikhianati setelah Anies diduetkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono otomatis terdepak dari persaingan bursa cawapres setelah terpilihnya Caimin mendampingi Anies maju ke Pilpres 2024. Ini merupakan puncak perseteruan partai tersebut dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Ini alasan saya pertama, ya memang karena kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang. Bayangkan, kalau di Telikung kita ini ditinggalkan, kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU, bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah, kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama, ungkap SBY di Cikeas, Jawa Barat. Syukur yang kedua menurut SBY adalah setelah dia renungkan baik-baik, Partai Demokrat diselamatkan oleh Tuhan. Maksudnya adalah Partai Demokrat tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang tidak jujur dan amanah. SBY curhat bahwa sebelumnya ia telah diingatkan oleh kerabatnya apakah keputusannya mendukung Anies sebagai capres di Pilpres 2024 adalah tepat. Pada saat itu pilihannya mantap, mendukung Anies. Namun dia baru sadar ternyata ucapan kerabatnya itu benar. Kalau jujur, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu 3 hari yang lalu. Setelah setahun lamanya, koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadikan kenyataan mengusung capres dan cawapres yang diinginkan oleh rakyat. Tiba-tiba, terjadilah peristiwa 3 hari yang lalu itu, terang SBY. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader maupun luar Demokrat. Pak SBY benar-benar percaya kepada orang-orang itu? Saya jawab dengan praduga yang baik, saya percaya. Ya silakan saja dilihat nanti, yang penting saya sudah mengingatkan, ucap SBY. Ia pun mengungkapkan mendapatkan sejumlah pesan baik dari kader Partai Demokrat maupun netizen. Ada satu pesan yang menarik dari netizen yang disampaikan ke SBY. Ada lagi komentar ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Ini kan peribahasa lama kita dulu sekolah SD SMP, kata dia. SBY lalu mengartikan peribahasa musang berbulu domba. Tapi musang berbulu domba di depan baik, manis, lembut, penuh persahabatan, tetapi di balik itu saat lengah kita dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, mungkin tafsirnya kita ditelikung seperti peribahasa ini, ungkapnya.